Baik, pemirsa, kami bergabung dulu ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyaksikan pencopotan jabatan Brigjen Pol Prasetyo. Kami panjatkan kehadiratmu atas limpahan rahmatmu. Penyerahan jabatan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berjalan dengan lancar. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami secara profesional, modern, dan terpercaya. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami kesehatan, perlindungan, dan rizki yang barokah, sehingga kami dapat memegang teguh amanah yang diberikan kepada kami dimanapun kami bertugas. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa, khilapan, dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan perwira yang ditunjuk. Penyerahan jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utomo yang seharusnya hadir pada upacara ini, namun karena yang bersangkutan sakit, maka untuk upacara penyerahan jabatan ini dilaksanakan dan diwakili oleh Karorenimin, dan tadi secara resmi saya sudah menerima penyerahan jabatan tersebut. Tentunya ini adalah merupakan komitmen dari pimpinan Polri dan juga kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kami akan secara tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Demikian juga sebaliknya, bagi anggota yang berprestasi tentunya akan kita berikan reward. Dan ini juga merupakan peringatan bagi seluruh anggota, khususnya Bareskrim, baik yang di Mabes Polri maupun yang di jajaran, bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Jadi bagi yang tidak sanggup, saya minta dari sekarang untuk mundur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan?
Silakan. Selain dicopot jabatannya, apakah ada konsekuensi hukum lainnya? Kemudian pertanyaan untuk Pak Argo, ada dugaan dari IPW terlibat oknum di Interpol yang juga mencabut red notice sehingga membuat Joko Chandra ini bisa masuk ke Indonesia melewati imigrasi tanpa adanya alarm gitu Pak. Bagaimana kelanjutannya, konfirmasinya seperti apa? Apakah akan dicopot juga seperti Pak Prasetyo ini? Kemudian yang ketiga Pak, ini terkait dengan Maria Lumowa, karena dikabarkan Kedutaan Besar Belanda tidak akan mengirimkan bantuan hukum kepada Maria Lumowa. Ini dari Polri sendiri, apakah akan menyediakan penasihat hukum untuk Maria, Pak? Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan kepada rekan-rekan untuk proses pemeriksaan yang mungkin nanti akan secara lebih lengkap akan dijelaskan oleh Pak Kadif Humas. Namun demikian untuk kita dari Barreskrim kemarin sudah meminta kepada Kadif Propam untuk memeriksa anggota-anggota kami yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan. Dan tentunya setelah itu kami akan menindaklanjuti dengan memproses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan, termasuk juga bagaimana peristiwa hapusnya red notice, dan juga bagaimana kemudian bisa muncul surat keterangan kesehatan atas nama terpidana JC yang tertulis di situ juga dalam posisi sebagai konsultan. Semuanya akan kita proses secara transparan, jadi tidak ada lagi pandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya, seluruhnya akan kita proses. Termasuk juga bagaimana dia masuk, kemudian dia melakukan apa saja, siapa yang membantu dia, sampai dengan dia keluar dari Indonesia, semuanya akan kita telusuri. Jadi ini adalah komitmen kita dan ini akan kita buka nanti secara transparan hasilnya. Ada pertanyaan? Lanjut. Pak, saya lihat dari suara.com. Izin Pak, untuk kondisi Pak Prasetyo kan disebutkan sakit gitu ya Pak. Apakah sakit yang Pak Prasetyo ini berhubungan dengan COVID-19 gitu Pak? Karena ada kabar juga bahwa Pak Prasetyo ini kan di rapid test begitu. Apakah hasilnya ini reaktif atau seperti apa gitu Pak? Yang bersangkutan saat ini sedang dalam pemeriksaan dokter lebih lanjut, tapi yang jelas tidak terkait dengan masalah COVID, lebih kepada gangguan kesehatan yang lain. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadif Propam. Jadi tentunya tadi ada pertanyaan juga, ini akan diproses bagaimana? Apakah hanya ditangani Propam saja atau selanjutnya ditangani oleh Barreskrim? Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa di kepolisian ada 3 jenis penanganan: disiplin, kode etik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses pidana. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya akan sampai sejauh mana penanganan kasus ini dilaksanakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Michael dari CNN Indonesia.com Pak. Kan ini kan tadi dibilang akan masuk ke ranah pidana ya Pak. Itu artinya apakah dalam proses penerbitan surat jalan itu ada peristiwa suap menyuap atau pemberian gratifikasi atau enggak? Apakah hanya si perwira polisi ini tuh dia memberikan bantuan kepada buronan? Baik. Jadi saya sudah membentuk tim khusus terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum,
Direktorat Tipikor, Direktorat Cyber, dan kita minta untuk didampingi Propam untuk memproses tindak pidana yang tentunya nanti akan kita dapatkan, mulai dari masalah pemalsuan surat, penggunaan surat, penyalahgunaan wewenang, termasuk juga tentunya di dalamnya kalau ada aliran dana, baik yang terjadi di institusi Polri maupun yang terjadi di tempat lain. Apabila memang ini di dalam penelusurannya nanti ada pihak-pihak yang kita dapati terkait dengan masalah-masalah tersebut. Jadi itu adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Saat ini tim sudah kita bentuk, kita bekerja secara paralel. Propam saat ini sedang melanjutkan pemeriksaannya dan kemudian hasil dari Propam akan kita tindak lanjuti. Jadi itu adalah bagian dari komitmen kami bahwa kami akan melaksanakan penyidikan secara tuntas, tegas, sesuai dengan komitmen kami untuk menjaga marwah. Pemirsa, baru saja Anda saksikan prosesi pencopotan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo dari jabatannya terkait kasus pembuatan KTP atau KTP elektronik mewah Joko Chandra.